Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Ustadz Abdus Somad menikah lagi rasanya bahagia. Kenapa bahagia? Karena Ustadz Abdus Somad menjalankan sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Karena itulah maka mendengar dan membaca berita tentang Ustadz Abdus Somad menikah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga yang dibina adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, mendapatkan keturunan yang soleh, solihah, berbakti kepada orang tuanya, bisa menjadi amal terus menerus yang tiada henti walaupun telah meninggal dunia. Bukankah ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir? Di antaranya adalah putra putri atau anak yang solih dan solihah. Walaupun begitu, wahai sahabatku, kita juga menyayangkan juga kalau misalnya ada orang mencibir. Misalnya, ini Ustadz Abdus Somad ini suka daun muda ini. Itu adalah cibiran yang tidak berdasar. Bukankah bahwa seseorang wanita yang sudah layak untuk dinikahi, dan Ustadz Abdus Somad menikahi orang yang tidak keluar dari peraturan agama, tidak keluar, dan juga peraturan pemerintah pun juga tidak keluar. Karena itu tidak keluar dari kaidah-kaidah yang berlaku baik dari sisi agama maupun dari sisi aturan negara. Karena itu, wahai sahabatku, apa yang saya pegang di sini adalah kitab Al-Fawaid fin Nikah. Kitab Al-Fawaid fin Nikah ini menceritakan banyak sekali tentang faidah-faidah nikah. Bagi mereka yang mau menikah, niatilah bahwa menikah itu adalah tujuannya untuk ijba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga punya keinginan agar menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak umat Islam ini melalui keturunan yang baik, yang soleh solehah. Dan yang ketiga tadi itu, wahai sahabatku, supaya dia bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Sunnah para nabi sejak zaman dahulu. Jadi hampir semua nabi adalah menikah. Di sini diceritakan kecuali Nabi Isa. Pun Nabi Isa diceritakan ada yang berpendapat nanti setelah dia turun, setelah Nabi Isa turun mendekati hari kiamat akan menikah. Tapi cerita itu masih diperdebatkan. Nabi Yahya juga begitu. Nabi Yahya menikah, tapi hanya saja beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Wahai sahabatku, begitu pentingnya menikah, sehingga di sini dalam kitab ini dijelaskan berbagai banyak faidah dari menikah. Orang yang sudah menikah, kalau misalnya dia beribadah, ibadahnya lebih bernilai dibanding mereka yang belum menikah. Bagi mereka yang sudah menikah, maka datangnya seorang istri kepada seorang laki-laki itu menambah rizki. Jadi dengan menikah, rizki kita itu akan ditambah. Masya Allah, banyak faidah-faidah lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kita patut berdoa kepada Allah. Berdoa semoga Ustadz Abdus Somad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dibangun adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan semoga bagi Anda, sahabatku yang belum menikah, silahkan menikah. Karena dengan menikah itu bisa menahan mata kita ini dari maksiat, bisa menahan syahwat kita ini dari maksiat. Diceritakan kalau misalnya sahabatku, dalam sebuah hadis, kalau misalnya sahabatku melihat ada seorang wanita yang cantik, lalu hatinya tertarik, syahwatnya bergejolak, maka ingatlah kalau dia sudah menikah bahwa apa yang dimiliki oleh wanita yang cantik itu juga dimiliki sama dengan istrimu, barangnya sama dengan barang istrimu. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Selamat buat Ustadz Abdus Somad, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.